Halo guys, selamat datang di podcast Kehidupan Gen Z. Dibongkar, dikupas, sampai tuntas. Wow. Halo, selamat datang. Ini podcast pertama kita, first time banget di podcast Kehidupan Gen Z. Wow, bareng aku Nadia Salma dan aku Nida Siti Hamidah. Nida, ini podcast Kehidupan itu tentang apa sih? Kita tarik nafas dulu. Wow, kamu ngerasa kayak berat kehidupan Gen Z, kehidupan. Betul banget. Kurang lebih ngebahas tentang macam-macam hal atau huru hara ya, yang dialami oleh si Gen Z ini. Namanya juga kehidupan, jadi semua dinamika hidup Gen Z, semua problem Gen Z. Kita akan bahas kupas tuntas bareng-bareng pokoknya ya. Yap, betul banget. Dan di podcast kali ini ada topik menarik juga yang bakal kita bahas, dan ini adalah fase yang dimana sedang dialami khususnya Gen Z seumuran kita. Kamu 2000 berapa? 2005. Ya. Aku 2004. Pokoknya nggak jauh beda lah dari situ ya. Kita fase-fase di umur 20-an. Namanya apa? Quarter life crisis. Wow, pasti udah nggak asing lah. Udah nggak asing ya, udah sering mendengarkan istilah ini, yang dimana katanya tuh fase dimana Gen Z itu lagi bimbang dengan hidupnya. Betul. Lagi sering membandingkan dengan orang lain. Terus lagi apa ya? Lagi galau-galaunya lah intinya. Pokoknya fase dimana dirinya tuh merasa nggak cukup gitu dengan apa yang dipunyanya. Itu fase-fase yang namanya istilahnya tuh quarter life crisis. Wow. Mungkin dari kamu sendiri nih, pernah atau lagi merasa di fase itu? Honestly, ya. Wow. Karena kita sebagai mahasiswa yang sekarang di semester 5, pressure-nya makin besar ya. Kayak semisal contohnya kita nih udah ditimpa sama tugas-tugas yang lumayan banyak ya, praktikum. Ya, betul. Terus juga di samping itu kita juga harus mikirin nanti next-nya gimana, skripsi, sempro dan lain sebagainya. Itu udah apa ya? Kalau aku pribadi memang itu pressure sih yang aku pikirin gitu kan. Terus selain itu juga di fase quarter life crisis ini aku mikirin lagi soal ketika aku buka sosial media, banyak banget ya gitu. Wow. kayak macam CV orang ya. Udah kayak LinkedIn ya. Gila. Aduh. Nah, itu tuh jadi pressure sih bagi aku kayak ini mereka udah pada keren-keren, udah pada jago-jago, udah pada punya hal-hal yang mereka mau gitu. Udah di titik settle lah jatuhnya. Terus aku kayak kapan giliranku kayak gitu sih. Itu ya fase yang lagi kamu alamin banget. Dan pasti sekeliling kamu juga ada ya orang-orang yang lebih banyak ya orang-orang. Banyak banget. Mungkin kalau fase aku sendiri mah sering merasa tidak cukup ya. Ya, sering merasa tidak cukup manusia. Kayak nggak ada rasa apa ya? Rasa cukup banget gitu. Makanya aku udah ada di pencapaian ini, tapi tetap aja membandingkan diri aku dengan orang lain. Aku belum kayak jadi si ini nih. Padahal kehidupan orang lain itu sebenarnya bukan tolak ukur buat kita ya. Kehidupan orang lain punya apa ya? Punya standarnya masing-masing lah. Setiap orang punya titik cukup dan ya bagi kita yang sebagai manusia yang kurang mensyukuri kadang nggak cukup gitu dengan apa yang kita sudah capai. Iya betul. Tapi kamu sendiri nih ada hentakan nggak sih rasa semangat ataupun cerita di balik, kan tadi kamu ada problem kayak gitu ya, mungkin ada nggak sih rasa semangat kamu pengen keluar dari zona itu? Satu alasan deh, kayak aku pengen ngebanggain mama misalkan, atau aku pengen ngebanggain something ini gitu. Harusnya tuh ada something yang membuat kamu keluar dari zona itu. Alasan ya? Alasannya ya balik lagi karena aku first doctor alias anak pertama ya.
Anak pertama gimana sih? Anak pertama merasa menjadi tolak ukur buat adik-adiknya. Betul banget. Anak pertama merasa menjadi acuan buat adik-adiknya itu. Tumbuhan, iya betul banget. Semua mimpi orang tua ada di kita. Kita harus selalu kuat, ya. Apalagi cewek. Nah, itu jadi ya utamanya keluarga ya, orang tua, kita pengen ngebahagiain lah Pak ya pastinya. Dan itu yang bikin aku apa ya, mati-matian lah jatuhnya, kayak ya udah gue nih berjuang segininya nih sekuat gue gitu, mau sampai titik darah penghabisan lah intinya. Betul. Kayak demi orang tua, you know, kayak gitulah. Kalau aku sendiri, aku pengen curhat ya. Aku tuh sebenarnya nggak bisa dibongkar di podcast lain ya. Ini Dulu kita ya udah gitu ya. Kenapa? Kadang ada orang yang bilang, kenapa kamu tuh sengambis itu gitu. Ada satu alasan yang membuat aku tetap berusaha dan berjuang gitu. Karena aku pernah keluarga aku diremehin. Keluarga aku dipandang serendah itu sama saudara sendiri. Itu gila. Sama saudara sendiri. Sampai kayak, kamu kuliah emang ada biayanya? Sampai digituin. Itu membuat aku pecutan dan pacuan. Makanya setiap proses aku tuh, aku selalu mikir, ada keluarga yang harus aku naikin derajatnya gitu. Kadang aku mah nggak mikir ke diri aku sendiri, lebih ke aku pengen mengangkat derajat keluarga aku gitu, karena aku pengen membungkam omongan orang-orang itu. Makanya semua kritik itu kan apa sih namanya tuh? Semua kritik itu nggak bisa kita artiin sebagai hal-hal yang membuat kita down kan ya. Tapi itu kan namanya kritik, itu bisa membuat kita pacuan semangat ya. Itu alasan aku sih sampai sekarang aku masih inget omongan orang itu. Masih sampai sekarang aku masih inget, makanya terima kasih sudah memberikan terima kasih sudah ngomong itu ke aku, karena itu adalah salah satu titik di mana aku harus bangkit. Iya. Kadang emang omongan orang yang lebih deket dari kita tuh lebih tajam ya. Kayak mereka nggak mikir kayak perasaan kitanya gimana gitu. Apalagi keluarga jatuhnya kayak harusnya keluarga saling support gitu kan. Ini tidak. Betul. Gila. Tapi kamu sendiri aman untuk urusan? Jujur aman sih. Lebih kepada aku cuek aja sih, maksudnya ketika misalkan mereka berbicara ini itu ya kamu nggak akan tahu aku gimana. Balik gitu lagi, jadi benar. ya, kalian nggak tahu proses kita gitu. Kamu omongin aku aja gitu, itu jadi semangat buat aku sendiri gitu. Kan setiap orang punya proses beda-beda ya. Betul. Gitu. Dan tadi ngomongin kamu kan sering mendengarkan kamu sering ngedengerin nggak kayak, ataupun insecure, ataupun sering ngedengerin omongan-omongan negatif dari orang dan itu bikin kamu pressure ke kamu? Omongan dari orang ya, kayak misalkan kamu sering OVT sama omongan-omongan orang, kamu sering ngegalauin hal-hal yang membuat kamu down gitu. Aku jujur nggak pernah ya. Maksudnya aku gini, dari dulu tuh prinsipku adalah aku hidup untuk diriku, untuk diriku dan untuk keluargaku. Jadi apapun omongan orang aku nggak peduli. Jadi kayak gimana ya? Aku percaya bahwa diriku bisa, aku percaya bahwa diriku oke, aku percaya bahwa diriku mampu gitu. Jadi apapun yang diomongin sama orang lain, even itu sakit banget, selagi bukan keluargaku, gak bakal ngaruh. Sorry to say. Oh iya, itu prinsip yang bagus. Ya, karena kayak apa ya? Ya aku emang secuek itu aja. Maksudnya gak ngaruh lah intinya. Nah, iya, kalau aku sendiri, jujur aku mah aku nggak kebal orangnya. Aku kan banyak downnya, aku banyak OVT-nya. Kayak orang-orang ngomongin si Nadia mah gini, itu bikin kadang stres ke diri sendiri gitu. Padahal kita harusnya menutup omongan-omongan itu. Kita cuma punya dua tangan ini kita untuk menutup kuping kita nggak bisa nutupin buat orang satu-satunya. Tapi kadang omongan-omongan orang itu yang bikin
justru down ya gitu. Makanya aku pernah belajar juga tentang Stoicism. tentang mental health. Oh ya, mental health. Mental health. Sebenarnya itu tuh nggak terlalu kelihatan sih gitu dampaknya dari luar, tapi itu kan penyakit itu tuh kelihatannya tuh dari dalam ya, nggak semua orang. Oh ya, aku juga berpesan kayak kan ada ya orang yang backgroundnya dia dari misalkan dari keluarga yang broken home gitu. Terus kita tuh nggak kelihatan orang itu tuh punya seperti kelam atau gimana gitu ya. Makanya kita harus selalu berbuat baik gitu kepada orang-orang karena kita nggak tahu mental seseorang tuh kayak gimana. Aku selalu berprinsip si ini mah bisa kamu nggak disukain sama orang gitu. Tapi aku dihasut sama orang itu buat jangan si Nida mah gini ya. Aku nggak bisa ngejudge Nida langsung gini karena semua orang tuh punya dunianya masing-masing. Setiap orang punya mental health-nya masing-masing. Aku nggak bisa ngejudge itu sih. Aku yang paling titip mental seseorang gitu. Ya intinya jangan don't judge book by the cover ya. Kayak misalkan nih contoh kayak kita ada orang yang tampilannya seperti katakanlah berandalan atau punky gitu ya. Tapi sejujurnya di dalamnya mungkin dia soft gitu atau justru sangat-sangatlah lembut hatinya, kita kan nggak ada yang tahu. Sama seperti itu. Jadi terkait dengan omongan-omongan yang seperti itu kayak ngehasut kayak dia mah gini, dia mah gitu, sorry, itu tidak benar ya. Kayak nggak sepenuhnya benar. Sebelum kamu mengalaminya atau kamu ngobrol langsung minimal kayak gitu, baru bisa tuh berbicara seperti itu. Dan aku juga punya tips sih, sedikit tips gitu. Kalaupun kita ada di fase quarter life crisis, kita selalu menanamkan di diri kita kalau kita harus punya grow mindset gitu. Mindset yang dimana selalu pengen berkembang. Entah apapun itu ujian kita, entah apapun itu lika-likunya, yang penting kita selalu ada di dalam diri kita tuh grow mindset. Kamu harus punya, kan tadi kamu juga banyak ya kayak aku ngebandingin, aku gimana. Menurut aku semua orang punya jalannya masing-masing, semua orang punya startnya masing-masing. Aku sama kamu nggak bisa dibandingin karena start aku beda sama kamu gitu, dan finish aku pun pasti bakal beda sama kamu gitu. Makanya ketika kita ngebandingin orang lain, aku cuma misalnya aku ngeliat Nida ini di Instagramnya kayak wow keren banget, tapi aku nggak bisa ngeliat Nida tuh fase downnya gimana, fase-fase ketika dia berjuangnya gimana. Dia cuma nge-up ketika bahagianya aja. Makanya kita nggak bisa selalu ngebandingin hidup kita sama orang lain karena setiap orang punya garis startnya masing-masing, setiap orang punya finishnya masing-masing juga. Yang kita bisa lakuin ya kita tetap berkembang, kita tetap punya pikiran terus berkembang. Kalau kita punya pikiran bisa, sumpah itu bakal ngepacu emang kita beneran bisa. Tapi kalau emang kita ada di fase udah down duluan setiap melangkah, dan aku dari dulu ya, sebenarnya ini terlalu agamis, nggak terlalu agamis atau enggak. Yang pasti aku lakuin setiap aku pengen sesuatu ada 4 berarti. Yang pertama tuh semangat dulu. Ketika kita pengen sesuatu, ketika kita pengen ngelangkah apapun itu, yang pertama semangat dulu sih. Semangat harus ditanemin, niatnya harus bener. Yang kedua usahanya, lika-likunya kita jalanin aja, up and down-nya kita terjang aja. Mau nangis nggak apa-apa gitu. Mau nangis sekalian nangis gitu. Selain usaha, doa itu sumpah kita nggak bisa mengelak kalau doa tuh sekencang itu gitu. Sumpah mau seusaha berjuang apapun kita di duniawi gitu, tapi nggak dibarengin sama doa, menurut aku itu sangat-sangat percuma guys. Apalagi aku selalu minta ya pasti doa orang tua ya, doa orang tua. Bahkan
aku suka minta doa ke teman-teman sekalian aku sendiri kayak, doain ya aku besok mau ikutan ini mudah-mudahan menang ya. Sekecil itu pun itu tuh diaminin sama orang, itu Iya, diaminin iya, sama orang, itu nggak kerasa itu doa buat kita, Iya. gitu kan? Kayak kadang aku suka random ke satpam gitu. Stranger lah ya. Bapak doain ya aku besok mau ikutan ini ya, mudah-mudahan menang ya. Iya sih menang didoain mudah-mudahan menang. Itu kayak doa orang-orang yang kita nggak kenal banget kenal deh. banget tapi ya mustajab gitu ya, mungkin Iya, ya. iya. Doa itu jangan lupa. Dan ibadahnya kencengin gitu. Ibadahnya kalau kita mau sesuatu, sumpah itu keseimbangan antara doa sama usaha itu harus benar-benar selaras. Dan yang terakhir itu tawakal. Semua udah kita lakuin, usahanya udah, doanya udah. Terakhir kita tawakal, apapun itu hasilnya, itu yang terbaik. Kayak misalkan kita ikut satu event ikut satu apapun itu hal goals kita, tapi di goals itu kita nggak jadi yang pertama ataupun nggak jadi apapun yang kita impikan, itu yang terbaik sih menurut aku. Karena kita udah usahanya udah, kita doanya udah, tinggal kita apapun itu yang kita dapetin itu yang terbaik buat kita gitu. Allah punya planningan lain buat kita. Gitu. Intinya harus sebanding ya antara akhirat sama duniawi gitu. Memang kita Gen Z kadang menyepelekan yang namanya doa apa sih kayak so agamis gitu ya, padahal hey itu kuat banget. Kita Islam loh. Kita Islam itu kuat banget doa tuh, sumpah kuat doa. Makanya Gen Z jangan dan kebawa arus akal-akalan barat ya. Kalian percuma mau minta doa ke pacar tapi orang tua kalian nggak mintain doa gitu ya. Itu kan emang pacar kalian bakal kalian nikahin gitu kan enggak gitu. Kayak bakal bodoh aja tuh. Gitu ya pokoknya ketika kita menghadapi quarter life crisis, grow mindset yang harus kita tanemin, mindset pengen berkembang, mindset selalu pengen mencari hal-hal baru gitu. Pantang menyerah lah intinya ya. Gitu. Kayak kalau misalkan jatuh bangkit lagi, lebih tinggi lagi. Nangis nggak apa-apa, nangis aja. Iya, nggak apa-apa. Nangis aja, nangis sekencang mungkin. Tapi ayo bangkit lagi. Betul banget. Jadi apa ya? Nangis tuh bukan kayak kelihatan down atau kayak kelihatan lemah gitu, enggak. Itu enggak banget, sumpah. Itu pemikiran jelek. Karena kayak nangis tuh merupakan sebuah emosi di diri kita yang kita keluarin, emosi buruk ya. Kayak dengan nangis tuh kita bisa lebih santai nantinya, lebih rileks, lebih plong lah jatuhnya. Kayak hal-hal semacam masalah-masalah kita yang kita alamin tadinya, ketika kita sudah nangis tuh paling enggak sedikit mengurangi pressure-nya lah gitu. Melepaskan pencapaian, tapi jangan jadi keterusan juga. Jadi ketika udah nangis tuh misalkan udah plong, mulai tuh kayak mikir, oh aku harus gini nih, mulai set list apa kayak gitu baru kerjain. Jadi kayak nangis tuh nggak apa-apa, tapi kamu harus tahu juga nextnya gimana. Nextnya kayak jangan down terus atau gimana gitu. Ya minimal ya 2-3 hari nggak apa-apa lah. Betul. Dan aku juga berpesan ya. Misalkan ada orang-orang di sekitar kamu yang dikatakan toksik gitu. Toksik toksiknya tuh ketika kamu lagi melangkah, kamu lagi mengejar mimpi, terus ada orang-orang sekitar kamu yang toksik, entah itu ngomongin kamu, entah itu teman kamu yang tetap ngejulidin kamu. Cut off orang-orang yang kayak gitu menurut aku. Betul. Orang-orang yang membuat kita nggak berkembang, orang-orang yang membuat kita stuck di satu jalan gitu. Nggak apa kita buat nge-cut off seseorang. Bukan berarti kita sombong, bukan berarti kita ngejauhin mereka, tapi emang orang-orang kayak gitu ada aja kan di kehidupan kita. Makanya nggak apa kita buat nge-cut off seseorang yang kurang berarti dalam hidup kita. Karena itu hak kita ya. Maksudnya mereka kan nggak ngapa-ngapain nih ke hidup kita, nggak ngasih kontribusi apapun gitu. Cuman judge doang. Dan emang aku ngerasain hal itu sih, ada beberapa fase. Makanya nggak apa kita nge-cut off, kita pergi dari lingkungan itu. So, yang penting kita perginya dengan baik-baik sih. Iya, betul. Gitu. Jangan sampai yang kayak ngata-ngatain enggak dong, jangan dulu ya. Gak baik itu. Dan satu lagi, untuk menghindari quarter life crisis juga, kita selalu menanamkan bahwa cantik dan ganteng itu nggak hanya dari luar aja. Kayak misalkan
kita mau pakai skincare ataupun baju apa yang buat hari ini gitu, kita pakai make up apa biar kelihatan cantik. Tapi salah satu kalian biar keluar dari zona-zona quarter life crisis juga, kalian harus menanamkan dalam hati kalian bahwa hati kalian juga harus bersih gitu. Karena cantik dan ganteng itu nggak cuma dilihat dari luar aja ya, dari dalam juga gitu. Ketika hati kalian bersih, ketika hati kalian baik, aura kalian tuh bakal terpancar gitu. Itu bener Aura positif kalian tuh bakal terpancar. for real. Betul ya. Mau Real. secantik apapun baju kita, mau sekeren apapun outfit kamu, tapi Kalau hatinya jelek, hati kita jelek, sumpah auranya kelihatan, Auranya kelihatan, ya. vibes-nya kelihatan. betul. Makanya salah satu untuk menghindari quarter life crisis juga, tanamin kalau kita harus cantik dari dalam juga. Iya. Kita harus ganteng dari dalam juga. Hati kita harus baik ke sesama. Kayak gitu. Karena aku gini, pernah mendengar ya bahwa orang-orang yang katakanlah dari segi outfit itu biasa aja, ya, dari segi outfit biasa aja, simple, nggak terlalu mencolok atau kayak gimana lah gitu, nggak mewah ya, tapi dia tuh atraktif, kayak sangat-sangat menarik gitu, kayak wow, you look gorgeous, anjay. Aku ngefans gitu ya. Iya, karena dan aku tahu itu dari beberapa reels di Instagram itu yang membahas seperti itu mereka membicarakan mengenai hal itu, dan katanya memang benar ketika kita ada iri hati ini sama orang, kelihatan gitu iya, ya. kelihatan dengki, iri hati, pokoknya kayak gitulah, itu kelihatan. Dan orang-orang yang pakainya simple, yang kelihatan kayak aduh gimana ya, vibes-nya tuh oke banget gitu, nah itu udah pasti dia hatinya bersih. Maksudnya nggak ada yang maksudnya bukan bersih yang segimana banget ya, tapi lebih kepada dia fokus sama dirinya sendiri, dan gak ada tuh yang namanya iri dengki kayak gitu. Betul. Fokus sama diri sendiri. Iya betul. Itu yang paling harus kita tanamin ya. Fokus Iya. sama diri sendiri, nggak usah dengerin omongan orang lain. Kita fokus berkembang dan fokus memancarkan aura-aura positif juga ke Betul sesama. banget. Karena ketika kita memancarkan aura positif ke sesama juga, lingkungan baik itu akan pasti Muncul. datang. Iya, Kita akan datang. pasti datang. Nempel lah, magnet itu, Magnet, betul. Dan ya kayak intinya mah dalam fase quarter life crisis ini tuh setidak-tidaknya kamu tuh harus tahu mengenai diri kamunya. Jadi mengenai diri kamunya, cara nge-handle diri kamu dari fase down-nya, berjuangnya lagi, pokoknya semacam itunya lah. Dan ya itu tadi dari segi misalkan insecurity, face gitu ya, dari muka gitu ya. Itu tadi kamu harus ingat bahwa kecantikan bukan dari muka saja atau visual saja, tapi di dalam hati. Betul. Jadi intinya kita untuk cara menangani quarter life crisis ini, kita harus lebih mengenali diri kita. Entah itu kita mengenali potensi diri kita apa, kita harus gali apa sih bakat kita, apa sih kemampuan kita. Kita tunjukkan ke orang-orang, ini loh bisa kita, ini loh kemampuan kita, dan nanti pada akhirnya, oh aku menemukan jati diri aku. Tapi tetap rendah hati. Tapi tetap rendah hati, itu dia. Terus stop membandingkan dengan orang lain. Ingat teman-teman, bahwa seorang punya jalannya masing-masing, seorang punya start dan finishnya masing-masing. Kita fokus ke diri kita sendiri, dan kita nggak punya banyak tangan untuk menutup omongan-omongan orang. Kita hanya punya 2 tangan untuk menutup telinga kita. Jadi stop dengan omongan orang lain, tapi jadiin omongan orang lain itu buat pacuan semangat kita, buat kritikan-kritikan itu jadi pacuan-pacuan buat semangat kita. Karena terbentur lalu terbentuk. Wow, gitu. Betul banget. Itu fase-fase yang Iya. dialami Gen Z. Nggak apa kita terbentur dulu sekarang, tapi suatu saat nanti kita akan terbentuk menjadi seseorang yang bakal berarti dalam hidup kita. Iya, akan di fase dimana, oh dulu tuh biasa aja loh, nggak sampai nih mental gue nih, udah settle nih. Wow, gitu. Wow, Nida, tadi seru banget ya. Kita udah ngebahas tentang quarter life crisis yang sedang dialami sama kita ya sebagai Gen Z. Tadi kamu udah curhat-curhat tentang fase kamu, dan aku pun udah curhat-curhat, dan kita sama-sama menemukan insight baru ya. Iya. Aku menemukan pencerahan dari kamu, aku menemukan motivasi dari kamu juga, dan begitu pun sebaliknya. Dan mungkin sebagai Gen Z juga harus kayak gini ya. Kita kalau ada fase yang
lagi kita alamin, baiknya kita sama-sama curhatin sama teman. Siapa tahu memang ada Pernah ngalamin. sama-sama pernah ngalamin ataupun bisa dikasih motivasi Iya. biar bangkit lagi gitu kan ya. Itu teman-teman. Pokoknya buat teman-teman semua harus stay terus di podcast Kehidupan Gen Z karena podcast ini tuh kita sama-sama mengulik tentang kehidupan Gen Z. Nggak hanya kita curhatnya doang, tapi kita di sini sama-sama memberikan arahan, sama-sama memberikan insight baru dan ilmu baru ataupun motivasi gitu buat teman-teman biar keluar dari zona-zona buruknya kayak gitu. Betul. Jangan lupa ya, tonton terus dan dengarkan terus podcast Kehidupan Gen Z. Dibongkar, Dikupas sampai tuntas. Jangan lupa share, komen, dan subscribe di podcast ini dan share juga ke teman-teman kalian. Siapa tahu sama-sama ada di fase quarter life crisis ini. So, Betul. terima kasih. Bye-bye.